Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan, yaitu dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Nah, di sini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman dahulu atau pada masa perjanjian lama, Allah berbicara kepada bangsa Israel, ya, kepada nenek moyang. Di sini adalah berbicara nenek moyang bangsa Israel, ya, karena keselamatan akan dimulai dari Abraham, dari keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham ini disebut dengan bangsa Israel. Nah, jadi pada zaman dahulu, ya, terutama yaitu pada masa perjanjian lama, yaitu terutama adalah kepada nenek moyang. Di sini adalah orang-orang beriman atau bangsa Israel. Nah, Allah berbicara, ya, melalui para nabi. Nah, di sini Allah berbicara melalui para nabi. Nah, jadi nabi menyampaikan perkataan Allah, pesan-pesan Allah kepada umat Allah atau kepada umat Israel atau kepada bangsa Israel. Nah, di sini Allah berbicara kepada nabi-nabi dan Allah juga menyatakan namanya, ya. Allah menyatakan namanya, yaitu sebagai, kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 22. Kejadian pasal 4 ayat 26. Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, pada zaman Enos, ya, yaitu anaknya Set. Nah, Set adalah anaknya Adam, ya. Nah, jadi Enos adalah cucunya dari Adam. Nah, pada waktu zaman Enos dikatakan, ya, dalam kitab Kejadian, yaitu pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, Tuhan ini di sini dalam huruf besar. Nah, dalam Alkitab LAI dalam kamus itu Tuhan huruf besar itu ditulis adalah Yahweh. Nah, jadi di sini, ya, pada zaman Enos, ya, orang-orang pada zaman itu mulai memanggil Allah itu dengan namanya, itu namanya adalah Yahweh. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat nama Yahweh itu pertama kali ditulis itu ada di dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 2, yaitu ayat-ayat ke-4. Nah, jadi nama Yahweh pertama kali ditulis, ya, dalam Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia itu Tuhan dalam huruf besar semuanya. Yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, jadi di sini dikatakan ketika Tuhan Allah atau Yahweh Allah. Nah, jadi pemakaian kata Yahweh ini berasal dari bahasa Ibrani, yang dalam bentuk 4 angka. Ya, kalau di dalam abjad itu namanya YHWH. Ya. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Yunani ini disebut tetragrammaton. Ya, tetragrammaton adalah angka dengan 4 huruf, ya. Jadi ada 4 huruf, yaitu Y, H, W, H.
Nah, ini adalah asal kata penyebutan dari nama Yahweh, dari huruf YHWH. Ya. Nah, dari YHWH ini ada yang menyebut dengan nama Yahweh, juga ada yang menyebut dengan nama Yehuwa atau Yehova. Ya. Nah, jadi YHWH ini adalah bahasa asli atau kata-kata asli dari bahasa Ibrani. Ya, di mana YHWH tersebut, H adalah He, W adalah Waw, dan H adalah He, dan Y adalah Yod. Nah, itu adalah nama Allah ya, yang ditulis ya, yang disebut tetragrammaton dalam bahasa Yunani. Nah, jadi pembacaan bahasa Ibrani yaitu dari kiri ke kanan untuk YHWH. Yod artinya mempunyai arti yaitu tangan yang terbuka, dan He mempunyai arti jendela yang juga mempunyai arti yaitu kasih karunia ya, atau kasih karunia Tuhan yang membawa kehidupan. Kemudian Waw artinya pasak atau paku, dan kembali lagi He yaitu jendela atau kasih karunia yang memberikan kehidupan. Nah, jadi kalau disimpulkan arti kata YHWH ini adalah yaitu tangan yang terbuka, kemudian kasih karunia yang membawa kehidupan, kemudian pasak atau paku. Nah, jadi dari arti kata-kata ini kita bisa melihat bahwa ini menunjuk kepada Yesus ya, karena pada waktu Yesus disalibkan, tangannya disalibkan oleh paku ya. Nah, kemudian tangannya ya dipakukan. Nah, ini ya serupa ya, sama dengan pengertian arti kata YHWH ya. Nah, jadi di sini pada masa perjanjian lama Allah menyatakan dirinya itu dengan nama Yahweh ya. Nah, di sini pada zaman Enos orang-orang mulai memanggil Allah ya dengan namanya, itu dengan nama Yahweh. Nah, kemudian ini berlanjut terus yaitu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 15 kita akan baca. 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, di sini Allah memperkenalkan namanya ya kepada Musa ya, pada waktu Allah menampakkan dirinya kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu Allah memperkenalkan namanya itu dengan nama Yahweh. Nah, jadi di sini di Perjanjian Lama seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2, Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Nah, Allah memperkenalkan namanya ini dengan nama Yahweh. Nah, jadi nama Yahweh adalah nama Allah, dan itu adalah berlaku ya di masa Perjanjian Lama, yaitu menyebut Allah itu dengan nama Yahweh. Nah, kita melihat bahwa perjalanan hidup manusia juga gereja Tuhan yaitu ada dua masa, yaitu masa Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru. Nah, kemudian di sini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa pada zaman akhir ini ya, atau pada masa akhir zaman, Allah berbicara melalui anaknya ya, yang dia telah tetapkan untuk ya, untuk memiliki ya, atau berhak menerima segala yang ada. Nah, jadi pada zaman akhir, kalau dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi ya, melalui perantaran manusia yaitu nabi-nabi. Tetapi pada masa Perjanjian Baru ya, pada zaman kasih karunia, Allah berbicara bukan lagi melalui nabi-nabi, tetapi melalui anaknya ya, secara langsung. Nah, yaitu adalah Yesus ya. Nah,
di sini dikatakan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa anaknya berhak menerima segala yang ada. Artinya anaknya ini adalah sebagai Tuhan atau penguasa, ya, sebagai Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Matius, ya, Matius pasal 1 ayat 21, di mana dalam perjanjian baru, ya, diawali dengan kitab Matius, ya, dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dalam Injil Matius, ya, sebagai kitab pertama dari perjanjian baru, dikatakan bahwa namanya adalah Yesus, ya, diawali, ya, dengan silsilah Yesus, kelahiran Yesus, dan malaikat memberitahu, ya, kepada Yusuf bahwa anak tersebut yang dikandung oleh Maria itu akan dinamakan Yesus, ya, atau dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Ya, nah, maka pada zaman perjanjian baru Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, ya, melalui anaknya yaitu Yesus, atau melalui nama Yesus. Nah, jadi di masa perjanjian baru nama Yesus inilah yang dipergunakan, ya, yang disebutkan, ya. Nah, jadi di sini kita melihat dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 bahwa Allah di sini berbicara kepada nabi-nabi dan namanya adalah Yahweh. Kemudian dikatakan Allah pada zaman akhir berbicara melalui anaknya. Berarti nama Yahweh ini adalah nama Allah, ya, Allah Bapa. Nah, dan Yesua atau Yesus adalah nama anak Allah. Karena arti nama Yesus atau Yesua artinya adalah Yahweh menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Ya. Nah, di sini, nah, jadi di masa perjanjian baru nama yang dipakai adalah nama Yesus, ya, yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena dalam Ibrani pasal 1 dikatakan Allah sudah menentukan Yesus untuk berhak menerima segala yang ada, ya. Nah, jadi yang digunakan adalah nama Yesus. Karena itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Rasul Petrus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya melalui nama Yesus, ya. Nah, jadi di sini nama Yesus sudah ditentukan, ya. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, Rasul Paulus menulis bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa yang sudah ditentukan Allah. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, Allah sudah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, ya. Nah, jadi dalam Markus 16 ayat 17 Tuhan Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, jadi di sini nama Yesus itu yang digunakan, ya, bukan lagi nama Yahweh, ya, karena nama Yahweh ini digunakan khususnya adalah pada masa perjanjian lama, ya, karena Yesus Kristus anak Allah belum datang ke dalam dunia. Nah, pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka digunakanlah yaitu nama Yesus. Maka dalam Markus 16 ayat 17 Yesus berkata bahwa mereka akan mengusir setan menggunakan namaku, yaitu menggunakan nama Yesus, ya, bukan menggunakan nama Yahweh. Nah, jadi di sini, ya, nama Yahweh itu ada aturan dan penempatannya, ya. Nah, di sini kita melihat penempatan dalam perjanjian baru, yaitu mendahulukan, mengutamakan yaitu nama Yesus, ya, karena dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, ya, bukan di dalam nama Yahweh. Nah, karena Allah sudah menentukan, ya, nama Yesus ini yang dipergunakan. Nah, kemudian Filipi 2 ayat 9 sampai 11, nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Nah, kemudian di sini nama Yesus itu juga digunakan di dalam doa, ya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14, dan Yohanes 15 ayat 16, dan Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 dan 26, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kamu meminta kepada Bapa di dalam namaku, itu di dalam nama Yesus. Nah, jadi tidak dikatakan kamu meminta kepada Bapa di dalam nama Bapa, ya, atau dalam nama Yahweh, tidak, tapi dikatakan kamu meminta kepada Bapa di dalam namaku, yaitu di dalam nama Yesus atau Yesua dan bahasa Ibrani. Nah, ini adalah aturan penempatan, ya, penggunaan nama Yesus dan penggunaan nama Yahweh, karena ini sudah diatur oleh Alkitab, oleh ditentukan oleh Tuhan. Jadi
Tuhan Yesus tidak bilang kamu meminta kepada Bapa menggunakan nama Bapa, menggunakan nama Yahweh, atau kamu berdoa langsung kepada Bapa, kepada Yahweh, tanpa melalui aku atau tanpa menggunakan namaku. Nah, tidak ada seperti itu. Tapi Alkitab menulis kamu berdoa, kamu meminta kepada Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Nah, jadi inilah ketentuannya, aturannya, ya, nama Yesus, ya. Nah, jadi di sini kita melihat kita berdoa menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus, selamat menggunakan nama Yesus. Ya, nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Nah, kenapa seperti itu? Ya, di dalam Matius 21 ayat 9 dan Matius 23 ayat 39 dan Markus 11 ayat 9 dan Lukas 13 ayat 35 dan Lukas 19 ayat 38 dikatakan, dia yang datang dalam nama Tuhan, atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu datang dalam nama Tuhan. Yesus itu datang dalam nama Yahweh. Nah, jadi Yesus datang ke dalam dunia, ya, datang itu membawa nama Yahweh. Nah, membawa nama Yahweh. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan atau dalam nama Yahweh. Nah, Yesus datang dalam nama Tuhan, datang dalam nama Yahweh. Nah, di sini kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Injil Yohanes pasal 17 ayat 12. Injil Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, di sini dikatakan namamu yang engkau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus. Nah, jadi nama Allah Bapa di sini adalah nama Yahweh. Jadi nama Yahweh ini sudah diberikan kepada Yesus. Ya, nah tadi dikatakan bahwa Yesus itu datang dalam nama Yahweh. Nah, nama Yahweh ini sudah diberikan kepada Yesus. Artinya di dalam nama Yesus ini ada nama Yahweh. Ya, di dalam nama Yesus ini mewakili nama Yahweh. Di dalam nama Yesus ini mewakili Allah Bapa. Karena itu firman Tuhan bilang, kalau Tuhan Yesus dimuliakan, Allah Bapa dimuliakan. Kalau Tuhan Yesus ditinggikan, Allah Bapa ditinggikan. Jadi nama Yahweh ini sudah ada di dalam nama Yesus. Ya, karena itu di masa perjanjian baru yang digunakan adalah nama Yesus. Ya, karena ketika seseorang menyebut nama Yesus, di dalam nama Yesus, ya di dalam Yesus itu ada nama Yahweh. Ya, nama Yahweh atau Allah Bapa itu. Nah, Allah Bapa dimuliakan. Nah, jadi demikian ya, nama Yahweh itu sudah diberikan oleh Allah kepada Yesus. Ya, Yesus datang dalam nama Yahweh. Ya, nah artinya apa? Ya, nama Yahweh itu ada di dalam nama Yesus. Ya, artinya kalau menyebut nama Yesus, ya itu Allah Bapa itu dimuliakan. Nah, artinya kesimpulannya adalah bahwa ya di masa perjanjian baru, ya di masa perjanjian baru nama yang dipakai adalah nama Yesus. Ya, yaitu nama yang untuk keselamatan, nama yang digunakan dalam doa, nama yang digunakan untuk mengusir setan, ya, nama yang digunakan bahkan untuk melakukan segala sesuatu. Ya, di dalam tulisan Rasul Paulus, di dalam kitab, ya, di dalam tulisan Rasul Paulus itu dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi nama Yesus ini dibawa kemana-mana kayak dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ya, karena nama Yesus ini nama yang berkuasa. Di dalam Matius pasal 7 itu dikatakan bahwa nama Yesus ini bisa mendatangkan mujizat, ya, bisa mengusir setan. Ya, jadi nama Yesus ini ada kuasa. Nah, jadi di perjanjian baru yang dipakai adalah nama Yesus, ya, bukan lagi nama Yahweh. Ya, nah, jadi nama Yahweh ini ada penempatannya. Ya, bukan berarti nama Yahweh ini atau nama Allah Bapa ini kayak tidak dipedulikan atau seperti bagaimana, ya. Tetapi nama Yahweh ini ada ketentuannya, ada penempatannya, ya. Nah, jadi yang paling utama yang digunakan adalah nama Yesus, karena nama Yesus ini juga sudah mewakili nama Yahweh, sudah mewakili Allah Bapa, ya.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.